warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat tiada henti kepada kita semua. Di antaranya nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat taufik dan hidayahnya, yang dengannya kita bisa berkumpul melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan masih terkait dengan proses-proses yang akan dialami oleh manusia setelah tegaknya hari kiamat, yaitu proses-proses yang akan dijalankan dialami oleh manusia di akhirat kelak. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mahsyar, bagaimana hari kebangkitan, bagaimana dikumpulkannya manusia di mahsyar, kemudian juga bagaimana terjadinya hisab. Kemudian setelah hisab ada yaitu yang dikenal dengan istilah al-mizan. Jadi hisab itu diklasifikasikan amal soleh dan amal buruk, setelah dipisahkan mana yang baik mana yang buruk. Kemudian setelah itu kita bahas tentang qisas. Bulan lalu akan ada qisas bagi yang pernah ada kezaliman apapun, sekecil apapun, akan diqisas, dizidang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan hak manusia satu sama lain. Setelah selesai semua, sudah terbagi semua, tersisa nih pahalanya dia, amal solehnya dia, keburukannya dia, barulah masuk ke proses al-mizan, ditimbang. Dan proses mizan ini kita lewatkan saja. Kita masuk ke proses selanjutnya. Karena di mizan itu nanti ada perbedaan pendapat di dalam para ulama. Apa yang ditimbang? Apakah yang ditimbang itu amal yang dijadikan sesuatu yang konkret, ataukah yang ditimbang itu catatan amalnya yang ditimbang oleh Allah SWT? Ada beberapa riwayat yang datang, bahkan disebutkan dalam beberapa sebagian hadis orangnya pun ikut ditimbang. Dan kemudian dibahas oleh para ulama, timbang itu dia sifatnya seperti apa, ada dua daun timbangan, dan itu benar-benar timbangannya dan tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah yang menolak adanya mizan. Dan setelah selesai proses mizan, mana yang amalnya lebih berat daripada keburukannya, maka jelas dia masuk surga pasti. Kemudian mana yang keburukannya lebih berat dari amal soleh yang sudah ditimbang, maka dia akan masuk neraka. Kecuali jika dia mendapatkan syafaat. Nanti mungkin akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Kemudian kalau seandainya amal soleh dan keburukannya itu seimbang, bagaimana sih? Saya bilang kebaikannya sama keburukannya sama beratnya. Bagaimana nasibnya ada?
Nah, sahih. Dia masuk ke golongan ashabul a'raf namanya. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ceritakan tentang golongan ashabul a'raf ini. Itu orang-orang yang kebaikannya sama keburukannya sama beratnya. Jadi dia ditempatkan di suatu tempat yang namanya Al-A'raf. Al-A'raf adalah suatu yang tinggi, tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Jadi dia tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Dia menunggu di tempat Al-A'raf itu sampai Allah putuskan bagi mereka. Mereka melihat surga dan neraka. Dan nanti ashabul a'raf ini ujungnya akan dimasukkan semua ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Singkatnya terkait dengan al-mizan. Kemudian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, setelah proses mizan, tinggal ada satu ujian berat terakhir yang akan dijalankan, yang akan dilalui oleh manusia di akhirat nanti setelah mizan. Apa itu? Apa itu kira-kira? Sirat. Dan ini dari semua ujian-ujian, ini ujian terakhir, dan ini yang bisa dikatakan paling berat dan paling mengerikan. Terakhir sudah. Proses di padang mahsyar itu berat dan sangat mengerikan. Kita sudah pernah bahas bagaimana mengerikannya dan menyusahkannya, menyakitkannya. Proses manusia berdiri di padang mahsyar sangat berat dan lama. Itu sudah ujian yang sangat berat bagi manusia. Belum lagi kemudian ketika mau menghadapi persidangan hisab berat, mau ditimbang juga berat. Proses ketika disidang oleh Allah SWT, ketika dimizan mau dibagikan keputusan amal, menakutkan. Proses-proses yang sangat menakutkan, berat. Dan ketika melewati sirat nanti, ujian terakhir ini yang paling berat dan paling mengerikan. Kenapa? Karena dia menyaksikan neraka jahanam dengan mata mereka sendiri ketika menyeberangi sirat itu. Dan ini ujian terakhir dan yang paling berat, sirat. Karenanya disebutkan para nabi mendoakan kaum ketika menyeberangi sirat. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Ditunggu sama nabi mereka masing-masing, didoakan biar selamat. Tapi apakah semua selamat ketika menyeberangi sirat? Jawabannya tidak. Ada yang terjungkal ke neraka wal'iyadzubillah. Dan kita bahas insyaallah pada hari ini. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, setelah selesai proses mizan, ya, tentunya ada, kita sebutkan juga perbedaan pendapat apakah nanti orang kafir juga akan dihisab, juga orang kafir juga akan ditimbang. Ini ada perbedaan pendapat ringan dalam para ulama. Walhasil intinya, setelah proses terjadi, maka semua akan diklasifikasikan, dikelompokkan sesuai kelompok mereka masing-masing. Yang Yahudi bersama Yahudi mereka, yang Nasrani bersama Nasrani, penyembah berhala yang bukan sama penyembah berhala, masing-masing berjalan bersama kelompoknya dikirim menuju sirat. Baik, apakah orang kafir menyeberangi sirat atau tidak? Menyeberangi atau tidak? Jawabannya tidak. Karena setelah proses mizan, mereka sudah digiring ke tujuan mereka masing-masing, maka yang tersisa sudah yang kufar langsung menuju ke tempat mereka non surga, non surga. Setelah itu yang tersisa yang akan menyeberangi sirat hanya mukmin dan munafik. Perhatikan di sini. Orang munafik kufar,
Munafik Allah sebutkan dan munafiqin fi dzarkil asfali minan nar. Munafik itu di keraknya neraka jahanam paling bawah dia. Dia paling bawah. Kenapa dia disuruh nyebrang? Ya ini untuk dihinakan oleh Allah SWT. Karena KTP-nya ketika di dunia Muslim, kumpulan bersama orang Muslim, banyak orang-orang munafik bersama Nabi SAW. Mereka sholat di belakang Nabi SAW. Mereka duduk di majelis Nabi SAW. Bahkan mereka berjihad bersama Nabi SAW. Jadi mereka tidak terima menyembunyikan kufur dalam hati mereka. KTP-nya Islam, makanya nggak dihabisi oleh Nabi dan para sahabat. Karena apa? Karena khawatir orang-orang menuduh Nabi SAW membunuh sahabat sendiri. Ini jahatnya orang munafik. Dia menggerogoti dari dalam. Makanya sirat silakan kalian ikut nyebrang. Maka yang menyeberangi sirat hanya dua, mukmin sama munafik. Yang kufar nggak melewati sirat. Kemudian apa makna definisi dari sirat itu sendiri? Sirat secara bahasa itu artinya jalan, tariq, sirat. Tariq artinya jalan. Sebutkan juga secara bahasa artinya sirat itu artinya jembatan, jisr. Karena sirat itu sendiri adalah sebuah jalan atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Sirat, maka berdasarkan itu sirat itu bisa diartikan sebagai jalan atau sekaligus jembatan. Itu makna sirat. Sirat secara bahasa ya jalan atau jembatan. Kenapa disebut demikian? Karena dia membentang di atas neraka jahanam seakan dia jembatan. Itu sirat. Baik. Dalilnya sirat ini apa? Ada banyak dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Di antaranya dari Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyyan thumma najil ladina taqaw wa nadru adh-dhalimina fiha jithiyya. Tidaklah kalian semua kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Kata Allah SWT, semua kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Afan, tidaklah kalian kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Itulah ketentuan kepastian yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Semua pasti akan mendatangi neraka jahanam. Maksudnya apa mendatangi? Bukan masuk. Maksud artinya mendatangi itu waridu artinya melewati, ya, artinya mendatangi, cuman bukan berarti harus masuk. Jadi cuma melewati saja. Dalam bahasa Arab warada itu artinya dia bisa artinya mendatangi, bisa jadi artinya juga cuma melewati saja. Makanya Allah sebutkan semua kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam. Kenapa? Apa maksudnya ayat ini? Mereka neraka jahanam karena mereka semua pasti akan melewati sirat, yang mana sirat itu berada di atas neraka jahanam. Mereka saksikan semua tanpa terkecuali, bahkan seluruh para nabi akan melewatinya. Karena satu-satunya jalan menuju surga ya harus melewati sirat ini juga. Gak ada jalan lain. Walaupun yang masuk surga tanpa hisab dan adab, dia harus melewati sirat dulu. Bahkan para nabi melewati sirat. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu terjungkam ke neraka dalam keadaan berlutut. Allah SWT dalam surat Maryam. Ini ayat menjelaskan tentang sirat dalam surat Maryam. Kemudian ayat lain dalam surat Tahrim. Mungkin kita sering dengar ayatnya. Ini Allah sedang berbicara tentang sirat, keadaan dari sirat. Yauma la yakhdhillahu nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa min aymanihim. Cahaya mereka, orang yang beriman, nabi dan orang beriman lainnya, cahaya mereka memancar dari hadapan mereka, dari sebelah kanan mereka, cahaya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sambil
memancar cahaya di depan mereka dan di samping kanan mereka. Mereka berkata, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa maksudnya ayat ini? Kenapa Allah menyebutkan Nabi dan orang beriman ada cahaya di depan mereka dan ada cahaya di sebelah kanan mereka? Kemudian mereka berkata, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, jangan dimatikan ya Allah, ampunilah dosa kami. Kenapa demikian? Karena ketika melewati sirat itu sangat gelap gulita, orang butuh cahaya, butuh cahaya. Terus kenapa kaum mukminin bilang, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, jangan dimatikan, ya Allah, sempurnakan ampun dosa kami? Kenapa? Karena orang munafik nanti ketika dia menyeberang tengah jalan dimatikan cahaya Allah, semoga mereka tidak bisa melihat, gelap ketika menyeberang sirat. Ini ayat Allah sedang berbicara tentang keadaan manusia ketika mulai menyeberangi sirat. Dan beberapa ayat lainnya. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW, cek dulu nih syuruk jam berapa, biar terjaga. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW ini sangat banyak tentang sirat. Kita akan sebutkan beberapa hadisnya sambil kita menjelaskan tentang pembahasan tentang sirat ini, sambil kita menyebutkan hadisnya, dalilnya. Kemudian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat dari sirat itu sendiri seperti apa sifatnya? Sifat dari sirat, ya tentunya yang sifat-sifat yang akan kita sampaikan ini datang dari dalil dari hadis yang sahih yang akan kita sebutkan satu persatu dalilnya. Sifat dari sirat ini, yang pertama, sirat ini sangat panjang. Jangan kita bayangkan sirat ini sesuatu ya jembatan mungkin kelihatan ujungnya, ya mungkin dari sini sampai dari situ, yang bayangan yang ada di mindset kita adalah sangat panjang. Karenanya ketika kita coba membayangkan sesuatu yang akan terjadi di akhirat nanti, perkara-perkara gaib di akhirat atau sesuatu tentang surga dan neraka, apapun yang kita bayangkan pasti akan keliru, karena akal kita nggak sampai ke sana. Seperti salat ini, kita membayangkan, yang mungkin kita bayangkan suatu jembatan, lah ini dia sangat panjangnya dia panjang banget. Kenapa bisa demikian? Ya itu bayangkan panjangnya sirat ini, karena sirat ini terbentang di atas neraka jahanam dari ujung sampai ujung neraka jahanam. Terus neraka jahanam ini, neraka ini besarnya neraka luar biasa. Mau bayangin bagaimana besarnya nanti di yaumul kiamah, matahari sama bulan dimasukkan ke neraka oleh Allah SWT. Matahari masuk ke neraka, bulan masuk ke neraka. Kenapa dimasukkan ke neraka oleh Allah SWT matahari sama bulan? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Disebutkan dalam hadis, bulan sama matahari dimasukkan ke neraka supaya mereka, para penyembah bulan, para penyembah matahari, semakin tersiksa melihat sembahan mereka dimasukkan ke neraka oleh Allah SWT. Menunjukkan kekuasaan Allah. Ini bulan, matahari kecil, ini sembahan mereka dimasukkan ke neraka. Maka nanti orang-orang sembahan mereka, berhala yang mereka sembah, semua dimasukkan oleh Allah SWT. Matahari kita tahu bagaimana besarnya. Kemudian disebutkan penghuni neraka. Penghuni neraka itu dimodifikasi tubuhnya Allah SWT menjadi sangat besar. Sampai dalam riwayat disebutkan gigi geraham yang penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Gigi geraham itu, jadi dibikin besar badannya, tubuhnya Allah SWT. Kenapa? Supaya sel-sel tubuhnya kena terbakar, kena tersiksa. Alhamdulillah. Juga disebutkan bahwasanya neraka jahanam itu sangat dalam. Terdengar suara batu yang jatuh. Nabi menyebutkan ini batu sudah terlempar sejak 70 tahun yang lalu, baru nyampe ke dasarnya. Sudah terbayang bagaimana besarnya neraka. Nah, sirat ini membentang dari ujung ke ujung neraka jahanam. Jadi sangat panjang ada ini.
Itu yang pertama. Kemudian sifat sirat yang kedua disebutkan dalam hadis, yaitu sirat ini adalah ujian yang terakhir. Kemudian yang ketiga, sirat ini madhawah, kata Nabi SAW, yaitu mudah memiringkan orang di atasnya. Jadi sulit orang itu bisa lurus di atasnya, dimiring-miring. Madhawah itu sifatnya sirat. Kemudian yang keempat, mazallah, sangat mudah menggelincirkan orang di atas. Licin, mudah untuk menggelincirkan orang yang lewat di atas. Kemudian sifat yang berikutnya yang kelima, adabtu min asy-sya'ri wa ahaddu min as-sayf. Sirat itu lebih tajam daripada yang lebih tipis dari rambut. Kemudian yang berikutnya, sirat dilewati oleh seluruh nabi dan umatnya. Kemudian yang ketujuh, sifat dari sirat ini, di samping kiri dan kanannya sirat, di sisinya ada kalalib, semacam besi-besi pengait yang akan menyambar-nyambar manusia. Kemudian yang berikutnya, di samping-samping sirat juga ada besi berduri seperti syauk sa'da, seperti tanaman sa'da. Tanaman sa'da ini dia berbentuk bulat, terus dia ada duri-duri yang sangat mengerikan di sekitarnya. Nah itu dia ada seperti itu di pinggir sirat untuk menyambar-nyambar orang yang lewat di atasnya. Begitu sifatnya sirat yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Mengerikan. Mau lewat tanpa disambar siap, belum tentu bisa sampai ujungnya. Belum lagi ada disambar sama besi-besi di samping kiri. Maka keadaan orang-orang yang menyeberangi sirat juga bermacam-macam, yang kita sebutkan. Kemudian sifat-sifat yang tadi yang kita sebutkan itu datang dari hadis yang sahih, di antaranya hadis dari Salman Al-Farisi. Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih riwayat Al-Hakim, wa yudha' as-sirat mithla haddi Musa fataqul al-malaikah man tujizu ala hadha fayaqulu man syi'tu min khalqi fayaquluna subhanaka ma 'abadnaka haqqa 'ibadatik. Nabi SAW bersabda, maka diletakkanlah, dibentangkanlah sirat seperti tajamnya pisau. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, siapa yang bisa melewati ini? Kata Allah SWT, yang bisa melewati ini yang aku kehendaki dari makhlukku. Maka malaikat berkata, ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak beribadah kepadamu sebagaimana mestinya. Sebutkan dalam hadis ini tajam seperti pisau. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, balaghani anna al-jisra ala min sya'ri wa ahaddu min as-sayf. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah sampai disampaikan kepada bahwasanya sirat itu lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Ini hadis sahih, riwayat sebutkan dari dalam Muslim. Kemudian hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qila ya Rasulullah, mal jisr? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa itu al-jisr, jembatan sirat? Qala tahdun mazillah. Kata Nabi SAW, sirat itu mudah memiringkan orang dan mudah menggelincirkan orang di atasnya. Fihi khawatif wa kalali. Pada sirat itu ada besi-besi pengait, kalali, ada besi-besi bengkok, pengait, dan duri-duri yang sangat keras. Wa hasanun takunu bidajlin fiha syaukatun yuqalu laha as-sa'dan. Dan ada besi-besi berduri yang ada di daerah Najd yang disebut dengan syauk as-sa'dan, duri tanaman sa'dan, atau bisa jadi di
Google, kalau ketik bahasa Arab show sa'dan gitu di Google image keluar gambar, lihat kayak gimana bentuknya tanaman sa'dan, duri-durinya seperti apa? Ya seperti itu kata Nabi SAW, ada di kiri kanan sirat. Kemudian yuqal laha sa'dan fayamurul mu'min. Perhatikan ini hadis Nabi SAW riwayat Sahih riwayat Muslim. Maka mukmin, orang beriman akan melewati sirat qatarafil ain, seperti dia akan menyeberangi sirat seperti kedipan mata, wa kalbarq, seperti sambaran kilat, wa karrih, seperti ada yang menyeberangi sirat itu seperti angin, wa katayr, ada yang menyeberangi sirat itu seperti burung, wa ka'ajrawidil khayl, ada yang menyeberangi sirat seperti kuda-kuda perang yang tangguh, wa karrika, ada yang menyeberangi sirat seperti orang yang menunggang unta, fanajin musallam, ada yang selamat, wa makhdushun mursal, ada yang tercabik-cabik tapi dia selamat sampai, wa maqdusun dinari jahannam, ada yang terjungkal ke neraka. Dalam hadis ini, hadis Sahih riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan ada beberapa tipe orang mukmin yang akan menyeberangi sirat. Ada beberapa cara. Ada yang menyeberanginya itu sangat cepat seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda perang, ada seperti orang yang menunggang unta. Ada yang dia bisa selamat sampai dia dalam keadaan selamat, tapi mungkin dia lambat. Ada yang dia selamat, tapi dia terkoyak-koyak badai sama besi-besi yang pinggir-pinggir. Tapi selamat dia. Sampai ujung sirat sudah mungkin terputus-putus badannya dia, tapi dia berhasil selamat. Ada yang dia terjungkal jatuh ke neraka. Kemudian juga di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa nursilul amanah war rahim fataqumani bi jambati sirat yaminan wa shimalan. Lalu diutuslah amanah dan rahim, silaturahmi, keduanya berdiri di samping kiri kanan sirat tersebut. Fa yamurru awwalukum kal barq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama melewati seperti kilat. Kalau qultu bi abi anta wa ummi ayyu syai'in yamurru kal barq. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apa? Siapa yang lewat? Seperti apa orang yang lewat seperti kilat itu seperti apa? Kata Nabi SAW, qala alam tarau ila al-barq kaifa yamurru wa yarji'u fi tharqil 'ain. Kamu pernah lihat kilatnya seperti apa? Kata Nabi SAW, bagaimana cepat sekali dia datang dan pergi cahayanya. Ya seperti itu orang lewat tadi Nabi menyeberangi sirat. Wa yamurru thumma yamurru karri thumma kamarri. Kemudian ada yang menyeberangi sirat itu seperti angin cepat. Thumma kamarri tayr, ada yang menyeberangi sirat itu seperti burung yang terbang. Wa shaddir rijal, ada yang menyeberangi sirat seperti orang yang berlari kencang, kata Nabi SAW. Tajri bihim a'maluhum. Perhatikan kata Nabi setelahnya apa? Mereka melintasi sirat sesuai kadar amal mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati fayaqul, dan nabi kalian berdiri di ujung sirat, karena Nabi yang pertama kali menyeberangi sirat akan berdiri di ujung sana nungguin umatnya lewat semua. Yaqul rabbi sallim sallim. Nabi sambil berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan, didoakan supaya sampai semua masing-masing sampai menyeberangi sirat. Pertanyaannya, apakah semuanya selamat? Jawabnya tidak semuanya selamat, walaupun Nabi sudah mendoakan mereka semuanya. Hatta ta'izza amal ibad, sampai ada orang yang amalnya tidak bisa, amalnya lemah, tidak bisa melewati sirat.
Hatta yaji ar-rajul fala yastati'u as-sayr illa zahfa, sampai datang seorang yang dia tidak bisa, karena lemah amalnya, dia tidak bisa menyeberangi sirat kecuali sambil merangkak ya. Ada yang lari, ada seperti angin, ada seperti burung, amalnya kencang dari dirinya. Ada yang merangkak ketika menyeberangi sirat, ya amalnya juga ketika ini seperti orang merangkak. Jadi dia merangkak sambil menyeberangi sirat yang sangat mengerikan dan panjang itu sambil merangkak. Qala wa fi jafai sirat wa fi jafatay sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdi man umirat bihi. Dan di samping-samping sirat ada kalalib, besi-besi pengait berduri yang akan menyambar orang yang diperintahkan oleh Allah untuk disambar. Wa makhdushun najin wa maqdusun bin nar. Ada yang terkoyak-koyak badannya, tapi dia berhasil sampai ke ujung sirat. Ada yang terjungkal dengannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian hadis Jabir bin Abdullah, yu'ta kullu insanin minhum munafiqan aw mu'minan nuran thumma yattabi'unahu. Kata Jabir bin Abdullah, semua mukmin dan munafik ketika menyeberangi salat, sebelum menyeberangi diberikan masing-masing cahaya, dan cahaya itu, dengan cahaya itu dia mengikuti cahaya itu untuk menuntun mereka menyeberangi salat. Gak ada cahaya yang bisa jalan mereka, gelap gulita, bisa jalan. Gimana dia mau menyeberangi, menyeberangi jembatan yang sangat panjang, yang masih lebih tipis dari rambut, lebih banyak daripada dalam keadaan gelap gulita, di bawahnya neraka jahanam. Terus pede begitu dia jalan tanpa ada cahaya, nggak mungkin. Dia butuh cahaya untuk menyeberangi sirat. Maka semua diberikan cahaya Allah SWT, baik mukmin maupun munafik. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akuna awwal man yujiz." Akulah yang pertama kali akan menyeberangi sirat. Wa du'a rusul yawma idzin Allahumma sallim, dan para rasul pada hari itu semua mendoakan umatnya ketika menyeberangi sirat, ya Allah selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Wa bihi kalalib mithlu syauqis sa'dan. Samping kiri kanannya ada besi-besi pangit seperti duri tanaman sa'dan. Ama ra'aitukum bi syauqis sa'dan. Qalu bala ya Rasulullah. Pernahkah kalian melihat di mana duri pohon sa'dan? Mereka berkata, iya Rasulullah. Faqala fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Ya seperti itulah besi-besi di pinggir sirat seperti duri sa'dan. Cari nanti di Google ini tulis syauqis sa'dan. Lihat gambar itu. Yang seperti itu duri besi yang akan menyambar. Ghaira annaha la ya'lamu qadra 'ilmiha illa Allah. Lihat. Setelah Nabi memberi gambaran duri, besi-besi berduri itu seperti tanaman sa'dan, duri pohon sa'dan, tapi tidak ada yang tahu bagaimana besarnya kecuali Allah SWT. Besar. Jadi bayangin aja ketika menyeberangi dalam keadaan gelap, gulita, nggak tahu ini besi bakal nyambar di sebelah mana. Gelap gak kelihatan, tiba-tiba tersambar. Mending kalau terang gitu ya kelihatan gitu, pas lewat mungkin dia menghindar gitu misalnya ya. Tapi ini enggak, gelap, tiba-tiba tersambar besi-besi yang sangat berduri itu. Fataktifun nas, perhatikan gambar Nabi SAW lanjutan hadis ini, hadis sahih riwayat Bukhari. Setelah menggambarkan tentang duri itu, kata Nabi SAW nggak tahu bagaimana besarnya, wallahu ta'ala alam bagaimana besarnya besi-besi duri itu. Kata Nabi SAW, fatakhṭafun nasa bi'a'malihim. Besi-besi itu akan menyambar manusia tergantung amalannya. Minhumul mubaq bi'amalihi wa minhumul mukhaddal thumma yanju. Sebagian mereka ada yang terkoyak-koyak karena amalan mereka sendiri. Terkoyak-koyak ketika menyeberangi salat, wa minhumul mukhaddal, ada yang terpotong-potong tubuhnya. Lumayan juga, tapi selamat ya sampai ujung. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Tergantung amal semua. Baik, boleh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kondisi manusia ketika menyeberangi sirat. Yang pertama, manusia yang pertama kali menyeberangi sirat adalah Nabi Muhammad alaihissalam.
Yang pertama kali memerangi sirat. Kemudian dari umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali akan menyeberangi sirat adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari golongan muhajirin, orang fakir muhajirin. Ini di antara keistimewaannya orang-orang muhajirin, fuqara. Mereka berjuang di awal-awal Islam, mereka susah seumur hidup mereka sampai meninggal dunia berjihad sama Nabi. Mereka dalam keadaan fakir, maka mereka diutamakan. Mereka pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Mereka pertama kali menyeberangi sirat. Mereka yang awal-awal masuk surga duluan nanti. Kemudian yang kedua, kondisi orang munafik di atas sirat. Nah, ini tadi sempat kita singgung di awal tadi. Orang munafik sebenarnya benar oleh Allah Subhanahu wa taala menyeberangi sirat. Dan bagaimana kondisi mereka? Mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di awal. Diberikan cahaya untuk menyeberangi sirat di awal, kemudian nanti di tengah jalan diredupkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan mereka. Nabi SAW bersabda, "Yu'ti kulli insanin minhum munafiq wa mu'min nura." Setiap manusia, mukmin dan munafik diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyeberangi sirat. Wa takhshahu dhulmah tsumma yattabi'unahu. Kemudian setiap mereka diliputi oleh kegelapan. Kemudian mereka mengikuti cahaya tersebut. Ma'ahum munafiq ala jisri jahannam fi kalalib wa hasabun ya'khudhunahu man sya'a thumma yadfa'u nur al-munafiq wa yanju al-mu'min. Kemudian mereka disuruh berjalan melewati sirat, ada besi-besi yang menyambar di kiri kanan mereka. Kemudian di tengah jalan dimatikan cahayanya orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang mukmin tetap cahayanya terang dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan ayat yang Allah sebutkan tadi, sempat kita singgung juga tentang di surat At-Tahrim, bagaimana orang mukmin berdoa, "Ya Allah, jangan redupkan cahaya kami ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah." Kenapa orang mukmin berkata demikian? Kenapa orang mukmin ketika menyeberangi sirat mereka berdoa demikian? Karena mereka melihat orang munafik itu dimatikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdoa. Juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum." Pada hari di mana orang munafik wanita dan laki-laki orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman, "Tunggulah kami, bagi sedikit cahaya bagi kami. Tolong berikan cahaya kamu sedikit untuk kami." Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Katakan kepada mereka, lihat, ambil karena cari cahaya di belakang. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Maka dibentangkan tembok di hadapan mereka, di balik tembok itu ada rahmat dan di baliknya lagi ada azab. Ketika itu diredupkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, mereka kebingungan, mau balik nggak bisa, mau lanjut juga nggak bisa, tersambar-sambar oleh kali, dan mereka semua terjungkal dan neraka. Kan ketika di tengah jalan mati, mereka ketakutan di tengah jalan sirat, nengok ke orang mukmin, "Tolong bagi cahaya kalian sedikit." Bukan alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Minta dia cahaya, tolong bagi cahaya sedikit. Seperti itu mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yawma yufzillahu an-nabiyyu walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini juga disebutkan pada hari itu Allah menghinakan orang munafik, tapi Allah tidak menghinakan para nabi dan orang beriman bersama Nabi. Cahaya mereka disempurnakan. Mereka berdoa, "Ya Allah, sempurnakan cahaya kami ya Allah, dan ampunlah dosa kami." Kemudian Allah berfirman lagi tentang orang munafik ini, "Yunadunahum," mereka orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Alam nakum ma'akum," bukankah dulu ketika di dunia kami bersama kalian, kami sholat bareng kalian, tolong bagi cahaya kalian sedikit, sini kami mau lewat sirat. Qalu bala, iya dulu kalian bersama kami.
walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-ghurur. Amin. Iya, dulu kalian bersama kami, tapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Kalian menunggu kehancuran kami kaum mukminin. Begitu kerjanya orang munafik, musuh dalam selimut. Dia menunggu kehancuran kaum mukminin. Senang kalau musuh kaum mukminin kena musibah. Barang-barang nanti mereka musuh dalam selimut. Kalian menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ke ketetapan Allah, dan kamu tertipu terhadap Allah oleh syaitan al-ghurur yang sangat menipu. Ya Allah menceritakan keadaan orang munafik kapan? Ketika menyeberangi sirat, mati cahayanya, minta cahaya sama mukminin, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua pada seorang. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi orang-orang mukmin ketika menyeberangi sirat? Berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, kita bisa bagi kondisi orang mukmin ketika menyeberangi sirat itu menjadi tiga kondisi yang Nabi sebutkan. Yang pertama kata Nabi SAW, najin musallam, yaitu yang berhasil dan selamat. Jadi disebutkan dalam hadis tadi, ada orang-orang yang dia lewatnya cepat, ya, seperti kilat, seperti kedipan mata, ya, seperti burung, seperti kuda perang, seperti orang yang naik unta yang jalan, seperti orang naik unta, ya seperti itu. Ada seperti orang yang berlari, mungkin ada yang dia merangkak-merangkak, tapi selamat dia nyampe. Berbagai macam keadaan, tapi selamat, ya, aman. Walaupun dia mungkin merangkak-merangkak ketika menyeberangi sirat, tapi selamat. Ya, itulah orang-orang yang berhasil selamat menyeberangi sirat sesuai kadar amalan mereka, sesuai kadar amalan keimanan mereka ketika di dunia. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dari hadis yang Nabi SAW sebutkan keadaan kaum mukmin ketika menyeberangi, ada yang makhdushun najin, ada yang dia terkoyak-koyak, tersayat-sayat badannya, tapi selamat tapi dia. Kenapa dia terkoyak-koyak badannya? Karena dia tersambar-sambar besi-besi tadi, tapi selamat. Kenapa demikian? Karena dia masih ada dosa-dosanya yang perlu dibersihkan lagi. Dosa-dosanya mungkin sudah sebagian dibersihkan, dosa-dosa ketika dia dapatkan khususan di padang mahsyar. Dosa-dosa mungkin sudah dibersihkan ketika dia di Kistos, tapi masih ada dosa-dosanya yang perlu dibersihkan, tapi dosa-dosanya ini tidak sampai menyebabkan dia harus dicuci dulu di neraka. Dia cukup dibersihkan dengan disayat-sayat oleh besi-besi yang ada sampai ke kanan sirat, dan itu lebih baik dari dia, lebih baik bagi dia daripada dia harus transit di neraka waliyadzubillah. Tapi selamat dia. Mungkin sudah daging-daging atau koyak-koyak, mungkin sudah putus-putus tangannya mungkin, tapi selamat sampai ke ujung. Karena apa? Karena dosa. Alhamdulillah. Karena belum dibersihkan dosa. Kemudian kondisi yang ketiga, orang mukmin. Kita bicara tentang mukmin nih. Kondisi ketiga yang disebutkan apa? Makdusun final jahat. Ada yang dia terjungkal, jatuh dulu, transit dulu ke neraka jahat. Mukmin, muslim, yang dia ditakdirkan harus dibersihkan dulu dosa neraka jahat. Ada. Mukmin ahlu tauhid, ya ada mukmin ahlu tauhid yang akan masuk neraka, dibersihkan dulu dosa. Alhamdulillah, waliyadzubillah. Jadi tiga kondisi orang yang menyeberangi sirat. Maka
Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan tentang sirat ini saja, maka kita ketahui dan bisa kita simpulkan bahwasanya kondisi kita semua nanti ketika menyeberangi sirat itu tergantung pada amal dan keimanan kita ketika di dunia. Itu yang menentukan. Mau orang yang mau menyeberangi sirat seperti burung tadi, seperti kilat, ya amalannya juga harus kuat ketika itu. Dan gak cukup sampai di situ hadirin. Bahkan cahaya yang Allah berikan kepada manusia ketika menyeberangi sirat itu juga disebutkan dalam riwayat yang sahih, cahayanya itu bertingkat-tingkat. Jadi kadar cahaya yang diberikan kepada manusia ketika menyeberangi sirat itu juga bertingkat-tingkat tergantung amalnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ada yang ketika dia menyeberangi sirat dia diberikan cahaya oleh Allah SWT seperti gunung, cahayanya sangat terang besar. Ada yang diberikan cahaya oleh Allah SWT, cahaya ini setinggi 40 cahaya. Ada yang cahayanya ini diberikan oleh Allah SWT ya sekadar seperti tubuhnya dia. Ada yang Allah berikan cahaya bagi dia ketika menyeberangi sirat. Ini hadis sahih ya. Cahayanya cuma ada di jempol kakinya saja, kecil cahayanya, dan cahayanya ini pun kadang mati kadang nyala. Kenapa demikian? Ya tergantung amalnya. Semua tergantung. Karenanya hadirin dan hadirat rahimakumullah, satu-satunya hal yang paling bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat, yang kita andalkan untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti, satu-satunya hanya amal saleh kita saja. Ini yang bisa kita andalkan. Kita nggak bisa mengandalkan orang, nggak bisa kita mengandalkan orang lain di kondisi seperti ini. Yang bisa kita andalkan hanya amal saleh kita saja. Ini ingat, catat baik-baik, dicamkan baik-baik. Yang kita andalkan menyelamatkan kita nanti ketika di padang mahsyar, ya amal saleh. Yang kita andalkan untuk menyelamatkan kita nanti ketika di hisab, ya amal saleh kita. Yang kita andalkan nanti ketika kita diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih ada dosa atau kezaliman sama orang lain, satu-satunya bisa kita andalkan ya amal saleh kita untuk kita menebus dosa-dosa kita, untuk menebus kezaliman kita. Pakai amal saleh yang bisa kita andalkan untuk menyelamatkan kita ketika menyeberangi sirat, ya amal saleh kita. Satu-satunya paling bisa kita andalkan di akhirat nanti itu amal saleh kita sendiri. Memang akan ada syafaat yang bisa menyelamatkan kita nanti ketika di akhirat nanti. Tapi belum tentu kita dapat masalahnya syafaat itu. Siapa bisa pastikan kita pasti dapat syafaat lah? Emang ada syafaat, akan ada syafaat nanti di akhirat. Mungkin akan kita bahas insya Allah. Syafaat yang mungkin bisa mengeluarkan orang yang masuk neraka, bisa dikeluarkan dari neraka dengan syafaat. Orang yang mungkin tadi divonis masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Kenapa? Gara-gara dia dapat syafaat. Tapi itu masalahnya belum tentu dapat syafaat. Ini opsi kedua, syafaat. Kita andalkan dulu amal soleh kita masing-masing untuk menyelamatkan kita. Ini yang kita andalkan. Orang kedua nanti, yang kedua bisa jadi kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, syafaat dari malaikat, syafaat dari orang kaum mukminin yang lainnya. Bisa jadi syafaat tersebut menyelamatkan kita di akhirat. Tapi yang pertama yang sudah pasti bisa menyelamatkan kita di akhirat, ya amal soleh kita sendiri. Ini yang paling kita andalkan. Karenanya hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan sisa umur kita untuk berbekal sebanyak-banyaknya, berbekal dan beristighfar minta ampun kepada Allah SWT dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketika menyeberangi sirat di yaumul qiyamah.
Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang bertanya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bayi yang baru lahir menangis, apakah dia sudah wajib waris? Mohon penjelasan. Yang kedua, apa benar malaikat maut itu sudah mencabut nyawa seluruh manusia yang ada di bumi ini? Tetapi siapa yang mencabut nyawa malaikat maut itu tersebut? Mohon penjelasannya. Yang pertama, apakah bayi yang sudah lahir dia dengan suara tangisannya sudah wajib waris? Jawabannya ya benar. Benar. Jadi ketika ketika dia lahir terdengar tangisannya, jadi sudah diyakini bahwasanya dia lahir dalam keadaan hidup. Walaupun saat itu dia meninggal dunia, dia sudah tercatat sebagai ahli waris. Tercatat sebagai ahli waris. Dia lahir, nangis dia, hidup dia, dapat waris. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia, ya harta warisannya dia akan terwaris lagi nanti. Jadi ketika dia sudah diyakini dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia sudah tercatat sebagai ahli waris. Kemudian yang berikutnya, siapa yang mencabut nyawanya para malaikat maut? Ya Allah SWT yang mewafatkan mereka, ya. Tidak ada yang lain. Jika semua sudah diwafatkan, nanti pada hari kiamat semua dibinasakan oleh Allah SWT. Dan itu pun ada pembahasan di kalangan para ulama di hari kiamat nanti. Pertanyaan firman Allah SWT, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan binasa kecuali Allah SWT di hari kiamat nanti. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa pengecualian. Ya, disebutkan ada beberapa pengecualian yang tidak dibinasakan oleh Allah SWT. Di antaranya apa? Yang disebutkan para ulama, surga dan neraka. Ketika nanti di hari kiamat semua dibinasakan, dihancurkan oleh Allah SWT, sebagian ulama menyebutkan surga dan neraka tidak termasuk, tidak dibinasakan dari musnah. Kemudian juga ada yang menyebutkan yang terkecualikan dari di hari kiamat nanti yang dibinasakan, di antara yang terkecualikan itu para malaikat yang memikul arsy Allah. Jadi di antara seluruh para ulama yang dikecualikan juga. Tapi ada yang menyebutkan mereka semua juga dibinasakan. Ini perbedaan pendapat dengan para ulama. Tapi walhasil ada hal-hal yang terkecualikan, tidak termasuk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya semua kehendak Allah, jika Allah menghendaki mau membinasakan termasuk malaikat maut, ya Allah binasakan. Allah taala. Ada lagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode ini semakin menegangkan pada saat dijelaskan tentang perjalanan melewati Sirat. Yang saya tanyakan, karena belum dapat gambaran, ini sekedar ingin melengkapi pengetahuan kita. Saya sebagai manusia yang dijelaskan. Cuma kalau jin dan syaitan itu kapan dia masuk? Ke neraka, kan mereka itu pasti yang jin yang kafir itu akan masuk neraka. Kapan mereka itu, apakah melalui juga atau bagaimana? Ini berbanyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, jadi kita tahu bersama bahwasanya mukallaf itu yang mendapatkan beban syariat itu dua, ya, jin dan manusia. Kemudian hewan tidak. Dan disebutkan bahwasanya juga nanti dibangkitkan dikumpulkan pada manusia semuanya juga nanti bagi mereka yang jin-jin kufar yang belum terada, yang muslim, jin-jin muslim, mereka bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, ya. Jin-jin muslim juga bertingkat-tingkat, ya. Ada yang ya bahkan disebutkan, ya, riwayat bagian pada salam. Mereka juga bersekte-sekte, berkelompok-kelompok sama seperti kita. Makanya jin ini ada yang jin Syiah, ada semua para salam macam-macam. Makanya nanti mereka di surga juga sama seperti manusia. Nah, wallahu ta'ala alam,
masalah menyeberangi sirat ini, jin apakah menyeberangi sirat? Allah Ta'ala saya tidak tahu riwayatnya ya. Bagaimana Allah Ta'ala yang jelas mereka mukallaf, para jin itu mukallaf. Karena di akhirat mereka ada musuh neraka sama seperti manusia. Adapun apakah mereka menyeberangi sirat juga? Belum saya pernah dengar dari seperti apa. Ya Allah Ta'ala, apakah mereka menyeberangi juga atau mungkin tidak menyeberangi? Allah Ta'ala, Allah. Tidak ada, saya belum sampai saat ini belum mendengar riwayat apakah ini juga menyeberangi sirat. Demikian Pak. Tapi yang jelas mereka ujung-ujungnya surga dan neraka karena jin itu mukallaf, dapat beban syariat sama seperti manusia. Jadi mereka juga berdosa berpahala. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, karena mungkin waktunya kita sudah cukup ya. Mungkin jika dengan kesimpulan sekalian untuk Ustaz, terima kasih. Baik, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari yang sudah kita paparkan semua sejak proses kebangkitan, sebagaimana yang sempat saya sampaikan barusan, semua kesusahan, musibah-musibah, perkara-perkara berat yang kita alami di fase hari kebangkitan nanti sampai menyeberangi sirat tadi, dan itu merupakan ujian terakhir. Semua kesusahan dan cobaan tersebut tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia. Nggak ada lagi, tidak ada lagi sebabnya. Semua kesusahan kita di padang mahsyar, kesusahan ketika kita di alam barzakh, kesusahan kita sampai kita menyeberangi sirat, susah, berat, menegangkan, menyakitkan, semuanya karena dosa kita ketika di dunia. Demikian juga yang memudahkan kita sepanjang perjalanan itu ya karena amal soleh kita. Katanya kembali ke diri kita masing-masing saat ini yang masih menjalani kehidupan dunia. Perbaiki keadaan, perbaiki keimanan, perbaiki amal soleh kita, dan selalu berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan semua proses dan perjalanan kita sampai ke surga Allah SWT. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kajian kita pada pagi hari ini karena memang waktu banyak kegiatan. Oleh karena itu, alhamdulillah sudah disampaikan terkait tentang Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang tercepat untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan sehingga kita akan sama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustaz Syafiq Al-Khatib. Dan mari kita sama-sama duduk dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.